Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang menjadi kaya secara pelan-pelan melalui kekuatan Delay Gratification Skills. Profesor Angela Duckworth dalam karyanya yang berjudul Great menulis, kecakapan mempraktikkan Delay Gratification Skills merupakan salah satu kecakapan kunci untuk meraih sukses masa depan, termasuk sukses finansial. Beragam studi empirik yang telah dilakukan juga menunjukkan kesimpulan serupa. Para responden yang mampu menunjukkan delay gratification skill yang tangguh beberapa tahun kemudian memang terbukti akan lebih sukses menjalani hidupnya dibanding mereka yang gagal mempraktikkan delay gratification skills atau kemampuan menunda. Delay gratification skills intinya adalah kecakapan untuk mau menunda kesenangan hari ini demi sukses esok hari. Dengan kata lain, kecakapan ini adalah kesediaan seseorang untuk berjibaku menjalani proses yang sulit, membutuhkan durasi lama, dan seringkali sangat membosankan, serta penuh dengan aneka hambatan yang tidak mudah diatasi demi meraih hasil akhir yang diharapkan. Tak banyak orang yang mau menjalani proses yang panjang dan rumit, serta membutuhkan konsistensi dan fokus yang mendalam. Demi mendapatkan hasil akhir yang diharapkan, sejumlah orang ingin menghasilkan sesuatu secepat mungkin, kalau bisa, tanpa melakukan proses yang sulit dan membosankan. Saat menghadapi proses yang panjang, sulit, dan membosankan semacam menabung dan tidak membelanjakan uang dan menunda membeli barang keinginan, sejumlah orang kadang menyerah, sebab memang mentalitasnya ingin selalu mendapatkan hasil atau kesenangan sesaat. Orang-orang semacam ini tidak terlatih untuk menjalani proses yang panjang, rumit, dan membosankan. Mereka sudah terbiasa dengan pola instant gratification, layaknya sebuah smartphone. Karena jebakan instant gratification, sejumlah orang berharap dirinya bisa meraih apa yang disebut dengan kesuksesan dalam semalam atau dalam sekejap mata. Padahal tidak pernah ada namanya sukses dalam sekejap. Yang dari luar tampaknya sukses secara cepat, sesungguhnya dibangun melalui proses panjang yang melelahkan dan tidak banyak dilihat orang. Pendeknya, delay gratification skills atau kecakapan menunda kesenangan hari ini demi sukses hari esok adalah salah satu pilar kunci untuk menjadi kaya dengan pelan-pelan. Sesungguhnya, prinsip menjadi kaya secara pelan-pelan ini memang sebangun dan sejalan dengan prinsip delay gratification skills, sebab memang tidak ada sukses finansial yang bisa diraih secara instan. Tidak ada yang salah dengan rasa senang. Akan tetapi mencari kesenangan perlu waktu dan kondisi yang tepat. Semua orang butuh menghibur diri dan bersantai, tapi tidak dengan mengabaikan kewajiban. Misalnya kamu diajak nongkrong sama teman padahal ada proyek pekerjaan yang harus kamu rampungkan pekan ini. Godaan semacam inilah yang kerap datang di saat kamu lagi sibuk-sibuknya. Tunda dulu kesenanganmu untuk sementara. Bukan berarti tidak boleh, tapi inilah beberapa dampak baik saat kamu bisa mendahulukan pencapaian daripada kesenangan. Yang pertama, punya peluang lebih banyak untuk selalu menuntaskan target. Penulis ternama Dewi Lestari pernah berbagi pengalaman kalau untuk merampungkan novelnya, ia harus menolak tawaran seminar di beberapa kota, semua demi target waktu yang sudah ditentukan untuk lahirnya novel baru tersebut. Lantas bagaimana dengan kita? Masih yakin bisa sukses dengan terus menuruti keinginan untuk bersenang-senang? Kedua, pandai dalam mengatur waktu antara tanggung jawab dan kesenangan. Menunda kesenangan sebelum pekerjaan selesai akan menempamu menjadi sosok yang bertanggung jawab. Tidak hanya itu, disiplin soal waktu jadi kebiasaan yang tentunya berdampak baik pada hasil pekerjaanmu. Semua jenis keberhasilan memang butuh pengorbanan. Menunda kesenangan adalah salah satunya. Ketiga, kamu menjadi terlatih menahan diri dari gaya hidup yang berlebihan. Misalnya, kamu punya cita-cita ingin membangun rumah 2 tahun lagi, tapi keinginan untuk membeli barang-barang mahal dan berkelas muncul dan membuatmu belanja ke dalam hal itu, sehingga ujung-ujungnya menguras hasil tabungan. Padahal menunda kesenangan untuk hal yang lebih urgent di masa depan penting dilakukan. Keempat, komitmen dan etos kerja tinggi
akan membuat kamu mudah meraih kepercayaan. Orang lain akan lebih mudah menaruh rasa percaya kalau kamu punya komitmen yang tinggi dalam hal pekerjaan atau hal yang lainnya. Komitmen semacam ini hanya bisa didapat kalau kamu bisa menunda kesenangan sebelum rampungnya kewajiban. Kelima, hasil akhir yang sesuai cita-cita memberimu kesenangan yang sebenarnya. Saat kamu bersantai ria, padahal masih ada hal yang harus dituntaskan, pasti momen santai yang kita rasakan akan terasa kurang nyaman, serasa masih ada yang mengganjal dalam pikiran. Berbeda kalau kita bersenang-senang setelah semua tugas selesai dilakukan. Inilah perasaan senang yang sebenarnya. Kepuasan maksimal yang kamu rasakan saat berhasil meraih cita-cita dijamin tidak akan membuat kamu menyesal karena telah berkorban menunda kesenangan. Justru kamu akan mensyukurinya. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.